Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita kembali lagi dalam pelajaran fikih kelas 7. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan melanjutkan masih dalam bab sholat Jumat, tapi kita nanti poin ke ketentuan khutbah Jumat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga kita mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam kita belajar tidak ada halangan suatu apapun. Ala hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih. Setelah kemarin kita membahas sholat Jumat tentang syarat, kemudian ada pengertian dan dasar hukum sholat Jumat, kemudian ada syarat dan rukun sholat Jumat, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat dan rukun khutbah Jumat, kemudian sunnah sholat Jumat. Oke, anak-anakku semuanya, untuk ketentuan khutbah Jumat ini kita harus tahu apa sih pengertian dari khutbah Jumat itu. Khutbah Jumat sendiri adalah pidato seorang khotib sebelum mengerjakan sholat Jumat yang isinya mengingatkan dan mengajak jamaah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengertian dari khutbah Jumat. Kemudian yang kedua yaitu tentang syarat khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini dapat dikerjakan jika telah memenuhi syarat sahnya, yaitu beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan khutbah Jumat. Antara lain yang pertama yaitu dilakukan sesudah matahari tergelincir atau setelah masuk waktu zuhur. Yang kedua yaitu sewaktu khutbah, khotib hendaknya berdiri jika mampu, ya. Yang ketiga, khotib hendaknya duduk di antara dua khutbah, sekurang-kurangnya berhenti sebentar. Kemudian yang selanjutnya, khotib hendaknya suci dari najis. Yang selanjutnya, khotib hendaknya menutup aurat. Kemudian khutbah hendaknya disampaikan dengan suara keras dan jelas agar dapat didengar para jamaah. Kemudian khutbah hendaknya dilaksanakan secara berturut-turut atau khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi antara khutbah dalam khutbah ini harus berturut-turut. Jangan sampai ada jeda yang lama atau mikir dulu mau apa yang mau disampaikan. Itu enggak boleh. Tapi harus berturut-turut, baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Oke. Yang selanjutnya yaitu dilaksanakan dengan rukun-rukun yang ada. Nah, ini adalah syarat dari khutbah Jumat. Setelah kita mengetahui syarat khutbah Jumat, kita lanjut ke rukun khutbah Jumat. Hal-hal yang menjadi kebiasaan dalam susunan khutbah Rasulullah yang harus diikuti oleh khotib khutbah Jumat yang lain adalah sebagai berikut. 1. Yaitu mengucapkan hamdalah, yaitu pujian kepada Allah atau kata lain yang semakna. Makanya ketika khutbah Jumat pasti ada kata-kata alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, misalnya, ya. Kemudian yang kedua yaitu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu. Kemudian yang ketiga berwasiat agar jamaah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi penjelasan mengenai ajaran dan hukum-hukumnya. Ya, berwasiat biasanya kan ada kata-kata ittaqullah, ittaqullah. Nah, utawa ada kata-kata yang biasanya saya berwasiat kepada diri saya sendiri
khususnya dan kepada jamaah Jum'ah pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala apa yang diperintahkannya. Nah, itu kata-kata seperti itulah yang dinamakan wasiat. Kemudian membaca beberapa ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah Jumat dapat dibaca pada khutbah pertama atau kedua. Biasanya kalau di sini itu di khutbah pertama di akhir khutbah biasanya ya, di akhir khutbah pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, wa ghfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, itu biasanya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya, yaitu membaca doa untuk memohonkan ampun bagi segenap kaum muslimin, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Nah, kemudian kata-kata ada Allahumma ighfir, itu kan doa itu ya. Oke, yang selanjutnya setelah kita mengetahui rukun khutbah Jumat, maka kita akan bahas tentang sunnah-sunnah khutbah Jumat. Berikut ini adalah beberapa hal yang disunahkan ketika khutbah sedang berlangsung. Yang pertama yaitu khotib hendaknya menghadap wajahnya pada jamaah. Demikian pula jamaah pada khotib, nggak boleh bersungkuran atau saling membelakangi, nggak boleh ya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Adi Ibnu Sabit dari ayahnya yang berbunyi, idza qala 'alal minbari istaqbalahu ashabu biwujuhihim, rawahu Ibnu Majah an Adi bin Sabit an abihi, yang artinya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, para sahabat menghadapkan wajahnya ke arah beliau. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah dari Adi bin Sabit dari ayahnya. Tuh. Kemudian sunnah khutbah yang kedua yaitu memakai bahasa yang mudah dipahami. Ya, kalau kita orang Jawa pakai bahasa Jawa, kalau kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Ya. Jangan kita memakai bahasa yang sulit untuk dipahami. Nanti para jamaah nggak tahu apa yang dimaksudkan, ya. Kemudian yang selanjutnya mengucapkan salam pada saat mengawali khutbah. Ya, biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian duduk terus ada azan. Nah, itu saat mengawali khutbah. Kemudian yang selanjutnya khotib meletakkan dirinya pada tempat yang lebih tinggi atau umum di atas mimbar yang telah disediakan. Kenapa kok di tempat yang lebih tinggi, Pak? Agar semua jamaah dapat melihatnya dan dapat memperhatikannya, ya. Gak ada yang namanya khotib terus malah ngumpet, gak ada. Nah, pasti di tempat yang lebih tinggi agar suaranya juga terdengar jelas. Nah, gitu. Yang selanjutnya yaitu tema khutbah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi. Misalnya kalau sekarang sedang ada pandemi COVID, nah kita bisa memakai tema tentang tentang wabah tersebut. Kemudian misalnya tentang Idul Kurban, kita juga memakai tentang itu ya. Jadi temanya harus disesuaikan. Jangan melenceng jauh dari keadaan ataupun yang tidak sesuai, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi khutbah tidak panjang. Nah, materi khutbah diharapkan tidak panjang. Karena apa? Karena nanti kalau kepanjangan para jamaah sudah bosan. Nah, jadi tidak
membuat para jamaah ini menjadi khusyuk tapi malah gerundel gitu ya. Kemudian itu tadi tentang sunah-sunah khutbah Jumat. Yang selanjutnya adalah adab sholat Jumat. Adab sholat Jumat yang pertama yaitu jamaah hendaknya diam mendengarkan khotib dan tidak berbicara walaupun hanya untuk mengingatkan temannya. Apa meneh kok ngobrol dhewe aja. Nah, itu tidak boleh ya. Karena hal ini dapat merusak pahala sholat Jumatnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah yang berbunyi idza qultu li sahibika yaumal jumu'ati ansid wal imamu yaktubu faqad laghut, yang artinya apabila engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jumat dengan kata-kata diamlah, sedangkan saat itu khotib sedang berkhotbah, maka sungguh engkau laga atau sia-sia sholat Jumatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah ya. Yang kedua, jamaah hendaknya memperbanyak doa dan zikir saat khotib duduk di antara dua khotbah, karena pada saat itu adalah saat yang sangat mustajab atau waktu doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah diterangkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yaitu inna sa'atal ijabati ma baina ayyajlisal imamu illa an tuqdas shalah, yang artinya sesungguhnya saat yang mustajab itu diantara duduk imam di antara dua khutbah hingga selesai sholat Jumat ya, itu adalah doa yang mustajab. Saat sebelum duduk hendaknya seorang khotib mengucapkan istaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim, mohonlah ampun kepada Allah sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pasti ada ya. Kemudian yang selanjutnya kita dianjurkan untuk mandi, kemudian memotong kuku, memotong kumis atau mencukur kumis, memakai wangi-wangian dan berpakaian bersih dan rapi. Kalau bisa malah yang berwarna putih polos ya, kalau bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah datang sampai masjid sebelum imam naik mimbar ya. Yang selanjutnya mengisi shaf yang kosong dan langsung sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Nah, kemudian yang selanjutnya berzikir, membaca sholawat dan qiraatul Quran sebelum imam naik mimbar dengan suara yang lirih supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Yang selanjutnya mendengarkan khutbah dengan baik, tidak bicara dan tidak boleh menegur jamaah yang lain. Nah, atau menegur jamaah yang sedang berbicara, menang. Nah, itu enggak boleh ya. Itu adalah adab sholat Jumat. Yang selanjutnya yang keenam yaitu tentang hal-hal yang dapat membatalkan pahala sholat Jumat. Pahala sholat Jumat seorang dapat batal oleh beberapa hal, diantaranya yaitu satu, saling bercakap dengan jamaah lain di saat khutbah berlangsung ya. Kemudian yang kedua, menegur jamaah lain yang bercakap-cakap agar diam di saat khutbah berlangsung. Misalnya kita sedang Jumatan, kemudian pada waktu itu khutbah berlangsung, ada temanmu yang jagong, kemudian kamu tegur, meneng. Nah, itu enggak boleh ya. Itu sama aja kita membatalkan pahala jamaah sholat Jumat kita. Gitu ya. Ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah ya. Itu tadi idza qulta li sahibika yaumal jum'at ansid wal imamu yang tubuh fahuwal kahimari yahmilu asfara walladhi yaqul ansid la jumu'ata lahu, yang artinya barang siapa berbicara pada hari Jumat sedangkan imam berkhutbah maka dia bagaikan himar yang membawa kitab, sedangkan orang yang mengucapkan kata-kata diamlah maka tidak dianggap Jum'ah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Syaiban, Bazar dan Tabarani. Itu ya, paham nggih?
Yang selanjutnya yaitu tentang cara sholat Jum'ah. Saya yakin kalian semuanya juga sudah pasti tahu. Rasulullah SAW telah menyunahkan agar sholat Jum'ah diawali dengan khutbah terlebih dahulu. Semua peserta khutbah Jumat, baik khotib ataupun jamaahnya, harus bersih dari hadas dan najis. Kemudian khutbah yang dianjurkan oleh Rasulullah terdiri dari dua khutbah, yakni khutbah awal dan khutbah akhir, yang antara keduanya diselingi dengan duduk atau berhenti sejenak khotib. Khutbah Jumat dilaksanakan sesudah azan berkumandang. Setelah khutbah selesai, muazin mengumandangkan iqamah, pertanda sholat Jumat segera dimulai. Kemudian khotib memimpin sholat Jumat secara berjamaah sebanyak 2 rakaat seperti sholat subuh. Tidak ada larangan apabila imam sholat Jumat dilakukan oleh orang lain atau bukan khotibnya. Setelah sholat Jumat selesai, dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Itulah tata cara dalam sholat Jumat itu ya. Oke, anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya, dan seperti biasanya sebagai bahan evaluasi ya, jangan lupa nanti kalian kerjakan soal yang ada di link di bawah video ini. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.